Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang setiap kita hebat di mata Tuhan. Saudara, saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana banyak orang yang konseling, baik bertemu muka maupun melalui media sosial maupun melalui YouTube saudara. Dan banyak saya menemukan orang-orang yang menganggap dirinya tidak berguna, menganggap dirinya rendah, dan mereka juga berpikir bahwa bagi Tuhan mereka tidak berarti. Tuhan pun menganggap diri mereka rendah. Tuhan pun tidak menghargai dan tidak menilai mereka. Itu satu pikiran yang salah, saudara. Itu satu pikiran yang telah disesatkan dan ditipu oleh iblis. Kalau saat ini ada saudara yang berpikir bahwa diri saudara tidak berarti, diri saudara tidak berguna, Tuhan tidak menghargai saudara, bagi Tuhan saudara tidak bernilai, itu pikiran-pikiran yang sesat, itu pikiran-pikiran yang salah. Saudara, setiap manusia, siapapun dia, begitu berharganya di hadapan Tuhan. Setiap manusia, bagaimanapun keadaannya, sehina apapun dia, begitu berharganya dia di mata Tuhan. Termasuk saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, setiap saudara berarti dan berharga di mata Tuhan. Kenapa Yesus rela meninggalkan sorga dan mati di kayu salib saudara? Supaya setiap orang yang mau percaya kepadanya selamat. Artinya apa? Berarti setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Yang menjadi masalahnya orang itu menghargai dirinya atau tidak. Kalau dia menghargai dirinya, maka dia akan percaya kepada Yesus supaya hidupnya benar-benar berharga. Kenapa Bapa di sorga mengaruniakan anak tunggalnya saudara? Karena begitu berharganya manusia bagi dia. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, siapapun saudara saat ini, saudara berharga di mata Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita berharga, kita hebat di mata Tuhan, ada satu potensi yang besar dalam diri kita di mata Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang besar ke depan, menjadi orang-orang hebat ke depan. Saudara harus menjadi orang-orang hebat ke depan. Siapapun saudara, saudara harus menyerahkan hidup saudara supaya Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara.
Bukan berarti saudara harus menjadi pejabat ini, pejabat itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar melalui kehidupan saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini. Saya selalu kagum saudara, melihat orang-orang yang cacat misalnya. Saudara bisa cari Nick Pujisik di dalam YouTube misalnya, saudara akan menemukan ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi luar biasa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa potensi yang muncul dalam dirinya. Sekalipun dulu dia pernah putus asa, keluarganya pernah putus asa, bapak mamanya pernah putus asa, anak ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi pada akhirnya ketika dia menyadari betapa besar dan betapa berharganya dia di mata Tuhan, akhirnya dia benar-benar menjadi orang hebat dan dipakai oleh Tuhan. Hari ini sekali lagi, siapapun saudara, bagaimanapun saudara, keadaan saudara, saudara orang hebat, saudara berpotensi besar. Ada sesuatu yang besar dalam diri saudara yang Tuhan mau pakai melalui kehidupan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Namun saudara, kita akan belajar dari beberapa ayat, dan ayat yang saya akan bacakan kepada saudara adalah mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian kita juga lihat nanti beberapa ayat yang lain dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7 ini. Dan saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada saudara, supaya firman Tuhan menjadi jelas bagi saudara, dan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara di malam hari ini. Hakim-Hakim pasal 6 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pada satu kali pada masa itu orang Israel begitu menderita di bawah penjajahan bangsa Filistin. Mereka begitu tersiksa, mereka begitu menderita, mereka begitu ketakutannya. Dan pada waktu itu saudara, datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon, di mana Gideon ini dikatakan tadi bahwa dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan tujuannya kenapa dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi waktu malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon. Dia sedang bersembunyi saudara. Dia sedang ketakutan, dia bersembunyi. Tetapi lihat apa kata Tuhan kepada Gideon, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Ada kalimat yang luar biasa untuk kita renungkan, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon, di mana Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Penilaian Tuhan terhadap Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mari kita coba merenung, saudara. Pada waktu itu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Gideon? Sedang bersembunyi, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi. Artinya apa? Dia sedang ketakutan, dia sedang melarikan diri, dia sedang menyembunyikan diri. Tetapi Tuhan menilai Gideon, menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Lihat ini, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tidak melihat keadaan saudara sekarang. Tuhan tidak melihat bagaimana saudara sekarang, tapi Tuhan melihat apa yang bisa terjadi ke dalam kehidupan saudara ke depan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar ke depan. Seperti kepada Gideon, dia berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Seorang penakut, seorang pengecut sedang menyembunyikan diri, sedang ketakutan. Tetapi bagi Tuhan, dia bisa melihat bahwa Gideon ini memiliki potensi untuk bisa menjadi pemimpin dan akhirnya memimpin orang Israel, akan mengalahkan orang Filistin, meraih kemenangan, mengalahkan musuh, dan dia akan menjadi pahlawan yang besar, pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan melihat Gideon itu bisa menjadi apa nantinya, potensi apa yang ada dalam dirinya. Tuhan tidak melihat kelemahannya, Tuhan tidak fokus dan tidak peduli dengan kelemahannya. Yang Tuhan pedulikan adalah potensi yang ada dalam dirinya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, selemah apapun saudara, sesulit apapun kehidupan saudara, sehancur apapun kehidupan saudara, seberdosa apapun saudara saat ini, sehancur apapun keluargamu, hidupmu, mungkin engkau terlibat dengan obat-obatan terlarang, mungkin engkau hancur ekonomimu. Dengar saudara, hari ini Tuhan tidak melihat siapa saudara dan bagaimana keadaan saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya, dan dia melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Pertanyaannya, apakah saudara tetap tinggal di sana dalam keadaan saudara, atau saudara mau bangkit? Itu yang akan kita belajar dari kehidupan Gideon, saudara. Bagaimana dia bangkit dan benar-benar menjadi seorang pahlawan. Allah telah menegaskan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani, dan kemudian dia bangkit dari keadaannya dalam ketakutan, bersembunyi. Dia seorang pengecut pada waktu itu, tetapi dia bangkit dari sana, dan kemudian dia menggenapi, dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan, saudara. Orang Filistin dikalahkan, dia meraih kemenangan, bangsanya dia bebaskan. Seorang penakut, seorang yang sedang bersembunyi, Tuhan sebut sebagai pahlawan yang gagah berani, dan akhirnya benar-benar menggenapi kepahlawanan yang disebutkan oleh Tuhan tersebut. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan, dan bagi Tuhan saudara berharga, dan setiap saudara, setiap kita orang hebat di mata Tuhan. Dengar, siapapun saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, saudara hebat di mata Tuhan. Saya rindu saudara sebutkan, tepuk dadamu dan katakan kepada diri saudara bahwa saya hebat di mata Tuhan. Ada potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara, yang selama ini mungkin tersembunyi, yang selama ini saudara tidak bisa lihat, malah yang selama ini saudara hancurkan dengan cara hidup saudara. Tetapi saat ini waktunya saya dan saudara bangkit. Ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita, saudara. Dan ada potensi besar dalam diri kita yang Tuhan mau pakai untuk melakukan perkara besar. Bangkitlah hai orang-orang hebat. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, saudaralah orang-orang yang hebat di mata Tuhan, dan Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Kalau Gideon pun, si penakut itu, disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Hari ini setiap saudara, siapapun saudara, saudara orang hebat, Tuhan mau pakai hidup saudara untuk melakukan perkara yang besar. Jangan tinggal di sana.
Jangan hanya berdiam diri di sana. Bangkitlah, bangunlah saudara. Bangkitlah. Jangan tinggal diam dalam keberdosaanmu. Bangkitlah dari sana, Tuhan mau pakai engkau. Jangan tinggal diam dalam kejahatanmu, dalam dosa-dosamu. Bangkit dari sana. Tuhan mau pakai engkau, karena engkau orang hebat di mata Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku lemah, masalahku besar, ekonomiku hancur, hutangku banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan hanya tinggal meratap di sana saudara. Bangkitlah, karena Tuhan mau pakai engkau. Ada potensi besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Siapapun saudara seorang ibu rumah tangga, ada potensi yang besar dalam dirimu. Mungkin saudara berkata, saya sedang sakit-sakitan. Ya, dalam dirimu yang sedang sakit-sakitan ada potensi yang besar, dan Tuhan bisa menyembuhkan engkau dan memakai engkau untuk melakukan perkara yang besar. Saudara sebagai kepala rumah tangga, dengar, ada potensi yang besar dalam dirimu. Seorang anak muda atau siapapun saudara masih muda, ada potensi yang besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Jangan tinggal dalam kelemahanmu, jangan tinggal dalam keberdosaanmu, jangan tinggal dalam kejahatanmu. Bangkit dari sana dan kemudian serahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan belajar setelah Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Masih ada satu proses saudara. Kadang memang tidak gampang, tetapi hari ini saya mau detik ini juga, hari ini juga, malam ini juga saudara bangkit. Tidak perlu proses panjang saudara. Bangkitlah sekarang dan kemudian mulai lakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh Gideon. Gideon sempat memperpanjang proses. Dia cari alasan, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami tidak akan begini. Tuhan begini, Tuhan begitu. Hari ini saya mau, kita sudah belajar dari Gideon. Prosesnya makin panjang ketika dia cari-cari alasan. Hari ini kalau kita sudah belajar, jangan lagi cari alasan. Jangan lagi katakan aku masih muda. Jangan katakan aku sakit. Jangan katakan aku lemah. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku sudah tua. Aku pengangguran. Aku orang miskin. Aku orang lemah. Jangan cari alasan. Semuanya itu tidak berarti di mata Tuhan. Selemah apapun saudara, semiskin apa, sehancur apapun, semuda apapun, setua apapun, Tuhan bisa memakai saudara saat ini. Saudara adalah pahlawan di mata Tuhan. Saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Dan Dia mau pakai setiap kita untuk melakukan perkara yang besar saudara. Jadi waktu itu, apa yang dilakukan oleh Gideon? Singkat cerita, pada akhirnya Gideon ini akhirnya benar-benar mengalahkan orang Filistin. Dia menjadi seorang pahlawan yang hebat, yang dicatat di sepanjang sejarah. Sampai hari ini pun kita masih belajar dari dirinya. Apa yang dia lakukan? Sampai akhirnya kalimat Tuhan tadi, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang dilakukan Gideon sampai akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani saudara. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Yang pertama, di ayat yang ke-24 pasal yang ke-6 ini, di mana di sana dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Dengar saudara, langkah pertama yang dilakukan oleh Gideon ketika dia mendapat panggilan Tuhan, ketika dia disebut sebagai pahlawan, ketika dia disebut sebagai orang hebat, apa yang terjadi kepada dia? Yang pertama, apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Dia bangun persekutuan dengan Tuhan. Dia persembahkan korban di sana kepada Tuhan. Dia bangun mezbah kepada Tuhan. Dengar saudara, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, kalau engkau mau supaya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam dirimu, mulai saat ini pertama yang harus saudara lakukan adalah perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Bangun mezbah saudara di hadapan Tuhan. Saudara orang hebat, tapi kehebatan itu bisa terkubur sampai selama-lamanya.
Jika saudara tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan, jika saudara tidak membangun mesbahmu kepada Tuhan, saudara orang lemah, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara bisa menjadi orang yang paling kuat. Saudara orang yang miskin, kalau saudara dekat dengan Tuhan dan Tuhan pakai proses hidup saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara orang yang sedang sakit, Tuhan bisa memakai saudara sebagai orang yang dekat dengan dia. Dia sembuhkan saudara dan dia pakai saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan bisa ubah jika saat ini hubunganmu dengan Tuhan engkau perbaiki. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai konteksnya hari ini dalam kehidupan kita, mesbah harian kita, mesbah kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan, doa-doa kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah mesbah saudara sedang berdiri di sana dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara? Ada doa-doa yang secara rutin saudara lakukan di hadapan Tuhan. Saudara bersama keluarga berlutut bersama di kaki Tuhan. Bersama dengan keluargamu engkau bergandengan tangan, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, engkau bergandengan tangan menaikkan mesbahmu, mendirikan mesbahmu, menaikkan penyembahan, persembahanmu kepada Tuhan. Ada persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan yang engkau bangun setiap hari dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau mengalami perkara besar, lakukan itu saudara, lakukan itu. Hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan, bangun mesbahmu di hadapan Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Satu kali saudara, ada seorang pendeta yang bersaksi, ketika dia amati bahwa saudara-saudaranya itu dipakai Tuhan luar biasa, dan kemudian berhasil sukses luar biasa. Yang menjadi hamba Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Selebihnya yang lain, mereka menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Yang lain lagi menjadi pejabat yang berhasil. Lalu kemudian ketika dia melihat ke atas saudara, dilihat lagi ke atas sampai beberapa keturunan ke atas, sampai beberapa tingkat leluhur mereka ke atas, semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menegaskan dan menyimpulkan bahwa kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan menjadikan orang-orang berhasil. Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan perkara besar, Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup orang-orang yang dekat dengan Dia. Saat ini bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Sedekat apa saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, saya mau menantang saudara kembali. Sujudlah engkau di kakinya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, panggil Dia. Karena semakin engkau jauh dari Tuhan, hidupmu semakin terancam, dan engkau akan berakhir seperti anak yang terhilang, berakhir dengan kemelaratan, berakhir dengan penderitaan. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, saat ini berlarilah kepada Bapa di sorga, berlarilah kepada Tuhan, dekatkan dirimu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan, bangun mesbahmu dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara. Gunakan waktu-waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pembuatan channel renungan malam ini dan juga renungan pagi itu bagian dari kerinduan supaya anak-anak Tuhan bisa membangun mesbahnya di hadapan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan dengan konsisten sebelum beristirahat, sebelum bekerja di pagi hari. Setiap hari pagi malam merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Dengan konsisten membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan melihat perkara besar saudara. Itu sebabnya mari konsisten bersekutu dengan Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe
video ini atau channel ini, segera di-subscribe saudara, supaya saudara bisa berlangganan dan setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan-renungan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Gideon, sehingga pada akhirnya benar-benar dia seorang pahlawan yang gagah berani. Pada akhirnya digenapi dalam hidupnya apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Itu yang pertama saudara, membangun mezbah di hadapan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 28 mulai di sana dikatakan, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang-tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Gideon kemudian setelah dia membangun mezbah? Dia runtuhkan segala tugu-tugu berhala, mezbah-mezbah Baal dari orang Israel. Artinya apa saudara? Pada waktu itu orang-orang Israel sudah menjadi penyembah berhala, sekalipun mereka menyebut mereka adalah umat-umat Tuhan. Itulah yang menyebabkan Tuhan lepas tangan dan mereka mulai mengalami penderitaan. Itu yang menyebabkan Tuhan izinkan mereka menderita. Kenapa saudara? Karena mereka sudah menjadi penyembah berhala. Mereka sudah menduakan Tuhan. Mereka sudah melukai hati Tuhan. Mereka melupakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi mereka dan bapa leluhur mereka. Tetapi mereka mulai menjadi penyembah berhala saudara. Dengar, hari ini jangan-jangan ada saudara yang saudara menyebut saudara sebagai orang Kristen, bahkan mungkin saudara seorang pelayan, tetapi saudara masih memiliki berhala-berhala. Saudara masih memiliki jimat-jimat. Saudara masih terlibat dengan perdukunan. Saudara masih terlibat dengan okultisme dan sebagainya. Dengar, kalau saudara masih melakukan itu dalam hidup saudara, siap-siap saudara akan ditipu oleh iblis. Saudara akan menderita oleh tipuan iblis. Dengar, orang Israel pada waktu itu, Tuhan Allah sanggup membela dia. Tetapi kenapa mereka menderita saudara? Karena Tuhan tidak mau berbuat, karena mereka menjadi penyembah berhala. Hari ini, dengar saudara, firman Allah berkata, bukan pendengarannya kurang tajam mendengarkan kita, bukan tangannya kurang panjang menolong melakukan mujizat, memberkati kita dan melakukan perkara besar dalam hidup kita, tetapi yang menghalangi Tuhan bertindak atas hidup kita adalah dosa-dosa kita. Demikian hari ini kalau kita hidup dalam dosa, penyembahan berhala, perdukunan, jimat-jimat, menduakan Tuhan, dengar saudara, Tuhan mau menolong saudara, tetapi saudara yang menghalangi pertolongan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian seringkali menyalahkan di mana mujizat Tuhan. Sebenarnya mereka yang harus dipertanyakan, di mana penyerahanmu kepada Tuhan. Saya menemukan, saudara, saya mengalami begitu banyak jemaat Tuhan. Mereka meminta doa, lalu saya doakan mereka. Tetapi di belakang itu ternyata mereka juga pergi ke dukun. Itu sesuatu yang melukai hati Tuhan saudara, dan itu sesuatu kebodohan. Kenapa? Karena kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita halangi Tuhan bertindak. Saya punya seorang teman saudara, dia seorang pengusaha, tetapi saya tidak terlalu salut dengan orang ini. Kenapa saudara? Satu kali saya belanja ke tokonya, lalu kemudian di kasirnya, di mana dia duduk, di sampingnya itu ada berbagai gambar di sana, gambar dewa-dewa di sana. Lalu kemudian salah satunya adalah gambar Tuhan Yesus.
Lalu saya bertanya, kok ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar-gambar yang lain? Karena saya tahu dia orang Kristen. Saudara tahu apa jawabannya? Dia berkata, mau melihat mana yang paling berkuasa. Itu kebodohan, saudara. Itu kebodohan. Dia mau melihat dewa mana yang paling berkuasa. Tidak perlu ditanya, Allah pencipta langit dan bumi lah yang paling berkuasa. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus lah Allah yang paling berkuasa. Karena di dalam Dialah langit dan bumi diciptakan. Karena di dalam Dialah segala sesuatu ada. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit pun Dia yang membentangkan, bumi pun Dia yang ciptakan, segala sesuatu ada oleh karena Dia. Apakah yang mustahil bagi Dia? Allah kita adalah Allah yang paling berkuasa. Tetapi kenapa kita tidak melihat kuasanya? Kita halangi Dia menyatakan kuasanya. Pakai apa kita menghalangi Dia menyatakan kuasanya? Pakai dosa-dosa kita. Ketika ada orang yang menduakan Tuhan dan menyembah berhala, itu satu tindakan yang nyata untuk menghalangi Tuhan bertindak dalam hidupnya. Jadi orang-orang seperti itu tidak akan mengalami perkara besar. Orang seperti itu pada endingnya akan menderita oleh karena tipuan iblis. Dan setelah menderita nanti akhirnya berkata, Tuhan, Tuhan tolong aku. Bayangkan saudara, kalau Tuhan tidak begitu baik, dunia ini sudah di bumi hanguskan. Karena manusia begitu jahatnya, dan hanya waktu perlu saja datang kepada Tuhan. Dengar, firman Allah, kita sudah belajar bahwa yang kedua yang membuat Gideon mengalami perkara besar, dia menjadi orang hebat, dipakai Tuhan luar biasa, adalah di mana dia merobohkan segala tugu berhala orang Israel. Dan dia menggantikan itu, dia bangun mezbah di sana, dia persembahkan korban bagi Tuhan. Artinya apa? Dia singkirkan segala berhala. Dia singkirkan segala mezbah-mezbah berhala. Hari ini kalau engkau mau mengalami perkara besar dalam hidupmu, kalau engkau memiliki jimat-jimat, kalau engkau memiliki berhala-berhala, ambil itu, lalu kemudian ambil minyak, ambil korek, bawa ke tempat sampah, bakar itu saudara. Kalau engkau rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, jangan halangi Dia dengan jimat dan berhala-berhala. Bakar itu, supaya engkau melihat bagaimana Tuhan membela kehidupanmu. Kenapa? Karena saya mendapat begitu banyak konseling saudara, dan begitu banyak orang yang konseling, mereka masih terlibat dengan perdukunan, padahal mereka orang-orang Kristen. Dan jangan-jangan saudara salah satunya saat ini. Kalau iya, saudara belum terlambat. Ini waktunya untuk saudara mengambil keputusan untuk menyingkirkan segala berhala-berhala itu dan alami keajaiban Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, yang dilakukan oleh Gideon, kita lihat bersama di pasal 7 ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, yang ketiga di sini adalah di mana Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dengan 300 pasukan engkau akan mengalahkan orang Midian. Bayangkan saudara, orang Midian itu bangsa yang besar. Pasukan mereka pasukan yang besar. Karena besarnya pasukan orang Midian itu, sehingga Gideon membawa 32.000 pasukan. Dengar saudara, 32.000 itu pun masih terlalu kecil sebenarnya dibandingkan dengan orang Midian, pasukan tentara Midian. Tetapi saudara, dengan 32.000 orang itu, ketika mereka berjalan di tengah jalan, akhirnya Tuhan berkata, siapa yang takut, siapa yang mau pulang, pulanglah. Dan pada waktu itu, pulanglah 22.000 orang. Jadi tinggal 10.000 orang. Jadi ada 22.000 orang yang merasa takut, merasa lelah, dan mereka akhirnya pulang ke rumah.
tinggallah 10.000 orang. Dan tahukah saudara, di tengah jalan Tuhan juga berkata, masih terlalu banyak 10.000 orang, bawa mereka minum. Siapa yang minum langsung dengan mulutnya ke air, dan siapa yang minum dengan tangannya diambil air dan menghirup dari tangannya, pisahkan. Dan ketika dipisahkan, ada 300 orang yang minum dengan mengambil air dari tangannya dan menghirup di tangannya. Tapi ada selebihnya mereka langsung minum dengan mulutnya ke sungai. Nah saudara, Tuhan berkata, dengan 300 orang inilah engkau akan pergi berperang. Bayangkan saudara, 32.000 saja, itu masih terlalu kecil sebenarnya. Tetapi Tuhan berkata, dengan 300 orang, engkau akan mengalahkan orang Midian. Tuhan berjanji dia menyertai mereka. Dan singkat cerita saudara, akhirnya Tuhan atur semuanya, Tuhan yang berperang, dan akhirnya orang Midian itu dikalahkan. Dengan 300 orang itu saudara, bangsa yang besar yaitu bangsa Midian dikalahkan, dan orang Israel meraih kemenangan yang besar, meraih kemenangan yang luar biasa. Bayangkan saudara, dengan 300 orang Tuhan pakai untuk memerangi bangsa yang besar, dan mereka melakukan perkara yang besar. Dan dikenapilah bahwa Gideon seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara berkata, potensiku tidak ada. Mungkin saudara berkata, aku hanya bisa ini, aku hanya punya potensi ini, terlalu kecil, tidak terlalu berarti dan sebagainya. Ingatkah saudara bahwa dengan tongkat, Tuhan bisa pakai tongkat Musa membelah Laut Merah. Ingatkah saudara dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang, artinya mujizat besar terjadi. Dengar saudara, Allah bisa memakai potensi yang kecil dalam diri kita. Karena semakin kita lemah, di sana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Tuhan berkata, kalau semua ini pergi, nanti mereka berkata bahwa dengan kekuatan kami. Tuhan berkata, dengan 300 saja cukup, aku yang akan berperang. Aku yang akan melakukan mujizat. Aku yang akan menyertai engkau. Hari ini dengar saudara, dengan potensi saudara yang ada, sekalipun dinilai tidak terlalu berarti oleh orang banyak, Tuhan bisa pakai itu untuk melakukan perkara besar dalam hidup saudara, sehingga saudara jadi orang hebat, jadi pahlawan, sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada Gideon. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari teks firman Tuhan saat ini, di mana kita belajar bagaimana Tuhan menilai Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal dia waktu itu seorang penakut, seorang pengecut, dia sedang menyembunyikan diri saudara. Tetapi Tuhan tidak lihat keberadaannya, kondisinya pada waktu itu. Tapi Tuhan lihat potensi apa yang ada dalam dirinya, dan jadi seperti apa dia bisa ke depan. Dan singkat cerita, pada akhirnya Gideon meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Langkah pertama yang dia lakukan, dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua yang dia lakukan, dia singkirkan segala berhala. Kemudian yang ketiga yang dia lakukan, dia bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan, sekalipun sebenarnya itu sulit melawan orang Midian yang besar dengan 300 orang. Tetapi ketika dia lakukan semuanya ini saudara, ketika dia bangun mezbah di hadapan Tuhan, dia bangun persekutuan dengan Tuhan, dan ketika dia bersihkan semua yang tidak benar, berhala-berhala dia bersihkan, dia runtuhkan tugu-tugu berhala, dan ketika dia mentaati firman Tuhan, sekalipun tidak masuk akal dengan 300 orang melawan yang besar, tetapi ketika dia lakukan semuanya itu, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Tuhan pakai dia sehingga dia benar-benar jadi pahlawan. Hari ini dengar, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, saudara pahlawan, saudara orang hebat di mata Tuhan. Saudara orang hebat di mata Tuhan. Yang harus saudara lakukan untuk menuju perkara besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara adalah bangun mezbahmu, bangun persekutuanmu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Yang kedua, bersihkan hidupmu dari hal-hal yang tidak benar. Kalau ada jimat berhala dan sebagainya,
Bersihkan itu. Kalau ada dosa, keterikatan dan sebagainya, bersihkan itu sekarang. Tinggalkan itu. Dan yang ketiga, mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun tidak masuk akal, tetap ikuti dan laksanakan, patuhi perintah Tuhan. Maka saudara akan melihat ke depan, saudara akan mengalami, saudara menjadi orang-orang hebat. Saya mengalami itu, saudara. Orang yang dianggap tidak mampu ini, orang yang dianggap tidak berpotensi ini, tetapi pada akhirnya aku melihat Tuhan melakukan banyak perkara besar di mataku, karena Dialah yang sanggup melakukan perkara besar. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya ke depan kita akan bersama-sama melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus berjalan, kita bangun persekutuan yang indah, dekat, intim dengan Tuhan, dan kita bersihkan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita jalani hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan, bagaimanapun sulitnya itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar, di mana Gideon Engkau sebut sebagai pahlawan yang gagah berani, padahal pada waktu itu dia seorang penakut. Dia sedang bersembunyi, tetapi ada potensi dalam dirinya, dan itulah yang Engkau lihat. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan ketika dalam hidupnya dia bangun mesbah persekutuan dengan Tuhan, ketika dia runtuhkan berhala-berhala, dan ketika di dalam kehidupannya dia menerapkan firman Tuhan. Kami pun rindu melakukan perkara besar. Kami rindu melihat perkara besar Engkau kerjakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Itu sebabnya kami siap untuk tetap intim dengan Tuhan. Kami bangun mesbah persekutuan kami dengan Tuhan. Kami siap untuk membersihkan apa saja yang tidak benar di hadapan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala keterikatan, berhala, jimat, kami buang dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu jika ada mereka yang masih terikat oleh karena berhala-berhala, jimat-jimat, atau ikatan dosa apapun itu. Saat ini hamba menumpangkan tangan, bebaskan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang masih mengalami keterikatan, untuk mereka berkomitmen melepaskan diri, membuang semuanya. Dan Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan campur tangan untuk menuntun anak-anak-Mu berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Berkati kami semua untuk mengalami perkara besar. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama, kami akan bersyafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu untuk berkomitmen kepada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan
dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah,
persoalan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang.
Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hambamu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terangmu, menjadi saksimu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umatmu, anak-anakmu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terangmu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umatmu, ajar gerejamu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.